Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Selasa 10 Juni 2025, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk bisa bangun, dan jika sebentar kami akan mengawali hari kami dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai pembacaan dan perenungan firman-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Mewariskan Obor Iman. Diambil dari Mazmur 48 dengan fokus kita pada ayat yang ke-15. Sungguh, inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan selamanya. Dialah yang memimpin kita sampai akhir hayat. John M. Dresser dalam bukunya Orang Tua Penerus Obor Iman menyatakan, jika satu generasi gagal meneruskan obor iman, maka generasi berikutnya tak akan mengenal Allah dan akan hidup dengan mengabaikan kehendak-Nya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya meneruskan iman yang kita percayai kepada generasi berikutnya. Mazmur 48 mengajak kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam perjalanan hidup ini kepada generasi berikutnya. Hal ini penting agar kasih Tuhan terus dikenal dan dirasakan dari satu generasi ke generasi lainnya. Manfaat lain dari menceritakan kasih setia Tuhan kepada generasi berikutnya adalah sebagai berikut. Pertama, membangun iman dan karakter. Menceritakan kebaikan Tuhan akan menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya untuk memahami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan yang diperlihatkan dalam kasih kepada sesama. Kedua, menguatkan komunitas keluarga dan gereja. Ketika kita berbagi kasih mengenai kebaikan Tuhan, kita memperkuat ikatan dalam keluarga dan komunitas gereja tempat kita berada agar berpegang teguh pada Tuhan. Ketiga, mempersiapkan generasi yang tangguh. Ketika generasi berikutnya mengimani kebaikan Tuhan, mereka akan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan bersama Tuhan. Mari kita meneruskan obor iman kita kepada generasi berikutnya untuk memastikan bahwa kasih Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk bisa senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami kepada generasi kami berikutnya, kepada anak-anak dan cucu kami Tuhan, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan dan dapat menjadi semakin taat, setia, dan senantiasa menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepadamu, senantiasa bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati aktivitas kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, gangguan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari kami dengan baik, dengan pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.